Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini yaitu pada hari Senin di tanggal 25 Januari 2021. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Seperti biasa, Miss Eka ingatkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, abang kakak. Dan nantinya kerjakan latihan yang Miss Eka berikan dengan sebaik mungkin. Kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk ke tema 7, yaitu di subtema 1. Nah, hari ini pembelajaran kita tepatnya adalah di pembelajaran pertama dan kedua. Silakan kamu ambil buku paket tematik kamu dan langsung kamu buka di halaman yang Miss Eka sebutkan, yaitu di pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi pembelajaran hari ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa saja yang ada di lingkungan sekitar kamu? Iya, coba sebelumnya Miss Eka tanya, kalau di sekolah abang kakak pemimpin apa yang ada di sekolah kita? Iya, benar, dimulai dari pemilik yayasan. Kemudian kalau untuk internal sekolah itu ada namanya kepala sekolah. Itu kalau di sekolah. Kalau di kelas ada juga pemimpin di kelas. Kita biasanya menyebutnya dengan ketua kelas. Benar. Nah, jadi di lingkungan tempat tinggal kamu ada pemimpin apa lagi? Iya, benar, ada kepala desa. Kemudian kalau di tingkat kecamatan adanya misalnya ada camat. Kemudian naik lagi kalau seperti kita di kabupaten ada bupati. Kemudian di provinsi ada gubernur. Nah, kalau Indonesia ini negara kita yang memimpin siapa? Benar, presiden. Nah, jadi pemimpin itu dia berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Jadi misalnya kalau di sekolah ada namanya kepala sekolah. Kemudian kalau di lingkungan sekitar kita, contohnya di keluarga, siapa pemimpin di keluarga? Iya, ayah. Ayah itu adalah kepala keluarga atau pemimpin di keluarga kita. Nah, di sini kita akan membaca Ibu RT sang pemersatu. Nah, seperti tadi bisa saya katakan, ada juga kalau di lingkungan sekitar itu kan ada Pak RT, kemudian ada Pak Lurah atau kepala desa. Nah, di sini kita akan membaca teks yang berjudul Ibu RT sang pemersatu. Saat misalnya kamu membaca, silakan kamu buka buku paket kamu dan kamu ikut menyimak dan membaca di dalam hati ya. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Nah, dia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Nah, perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya. Bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita.
Nah, Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Nah, bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Nah, untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Nah, mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Nah, bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Nah, dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga menjadi rukun, tentram, dan produktif. Nah, itu adalah kisah tentang Ibu RT. Jadi Ibu Erika itu merupakan pemimpin di daerahnya. Jadi pemimpin di daerahnya yaitu adalah seorang perempuan. Jadi bisa saja ya abang kakak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, di sini ada latihan. Ibu RT sang pemersatu. Dari teks yang sudah kamu baca, silakan kamu kerjakan 3 soal tersebut. Nah, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan tersebut? Kemudian siapa pendengar pidatonya? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Nah, untuk poin yang di bawah yang nomor 3 itu Miss Eka minta minimal itu jawaban kamu paling sedikit 2. Jadi silahkan kamu kerjakan berdasarkan teks yang sudah kita baca dan yang sudah kamu simak. Nah, nanti kalau sudah selesai, silahkan kirimkan latihan kamu melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam ya, abang kakak. Nah, kita lanjut. Di sini kamu diminta untuk amatilah gambar berikut ini. Nah, gambar yang Miss Eka tampilkan ada gambar apa, abang kakak? Iya, ada gambar 2 orang, yaitu 2 orang laki-laki, ada anak-anak dan ada orang dewasa, benar. Nah, kita bisa melihat perbedaan itu dari bentuk tubuhnya, kemudian apalagi kemudian dari pakaian yang dikenakan, kemudian iya benar, untuk anak-anak dia menggunakan kacamata dan yang dewasa tidak ya. Nah, materi IPA masih berhubungan dengan masa pubertas. Di materi sebelumnya juga kamu sudah mempelajari perbedaan masa pubertas yang dialami anak laki-laki dan anak perempuan. Ada beberapa poin yang sama, namun juga ada beberapa poin yang jelas berbeda dialami mereka berdua, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Coba kamu perhatikan apa perbedaannya sebelum dan sesudah. Iya, jelas terlihat kan ketika sebelum mengalami masa pubertas tubuhnya masih bisa kita katakan masih kanak-kanak atau masih pendek. Nah, ketika sudah mengalami pubertas akan bertumbuh dan bertambah tinggi badan tersebut. Nah, pertama itu jelas bentuk tubuh berubah. Kemudian
Kemudian yang kedua mulai tumbuh bulu dan jerawat, ini juga sudah kamu pelajari. Kemudian ada perubahan suara. Kemudian yang keempat produksi keringat meningkat. Nah, jadi perbedaan yang benar-benar dialami ketika seorang anak laki-laki sudah pubertas itu adalah bentuk tubuh berubah, dimulai dari ada tumbuhnya bulu misalnya seperti jenggot, nah kemudian ada kumis, kemudian ada juga di tempat atau di daerah lainnya, kemudian ada jerawat. Nah, Miseka juga mengatakan bahwa ketika kamu berjerawat itu merupakan memang salah satu fase yang harus dialami ketika kamu mengalami masa puber. Kemudian perubahan suara. Nah, masih ingat kan kalau anak laki-laki suaranya itu semakin membesar atau semakin ngebas ya kita bilangnya. Kemudian produksi keringat meningkat. Nah, perubahan fisik selama masa pubertas itu kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyikapi masa pubertas. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan tubuh. Nah, kamu kan tahu tadi bahkan dikatakan bahwa ketika mengalami masa pubertas maka produksi keringat itu akan meningkat. Nah, jadi salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk sedikit menyikapi masa pubertas yang sudah kamu alami adalah menjaga kebersihan. Nah, di mana aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu kan meningkat sehingga wajah kamu itu mudah berjerawat. Kemudian mungkin dari keringat itu akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Nah, di sini disarankan mandilah 2 kali sehari, kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Nah, apabila keringat kamu berlebih maka bersihkanlah tubuhmu dan ganti pakaianmu. Jadi pakaian yang lembab oleh keringat itu memang akan menjadi sarang kuman. Maka di sini disarankan gunakanlah pakaian yang menyerap keringat seperti berbahan kaos ya. Nah, biasanya bahan kaos itu adalah salah satu pakaian yang mudah menyerap keringat. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. Jadi makanan itu kan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Nah, pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan. Nah, jadi kurangilah untuk makan makanan yang mengandung penyedap atau biasa kita bilangnya micin. Benar, jadi silahkan dikurangi. Lebih baik memilih makanan yang lebih sehat seperti buah dan sayur. Kemudian kamu bisa juga minum jus, kemudian mengkonsumsi misalnya vitamin, bisa. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, bahkan ini kan dalam Islam kamu sudah sering diajarkan, bahkan dari saat kita kelas 1 ya, sudah diajarkan bahwa ketika bermain, laki-laki bermain dengan laki-laki, perempuan bermain dengan perempuan. Kenapa? Iya, karena bukan mahram. Jadi apalagi ketika kamu sudah puber, nah bahkan sudah balik, jadi itu benar-benar harus dibatasi ya abang kakak. Kemudian nah biasanya pada masa puber organ reproduksi itu kan telah aktif, jadi karena itu sebaiknya bergaul dengan lawan jenis itu dalam batas yang wajar. Nah, kalau misalnya kayak seperti kerja kelompok, kemudian bermain di sekolah dalam batas wajar diperbolehkan. Hanya saja memang disarankan untuk ketika bermain pun laki-laki itu bermain dengan laki-laki dan perempuan bermain dengan perempuan. Kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Nah, ini harus kamu perhatikan nih. Contohnya kayak seperti kamu menonton televisi ataupun menonton YouTube. Biasa kan kalau di televisi itu sudah ada misalnya tontonan 13 tahun ke atas. Nah, kalau umur kamu saat ini biasanya itu kalau kelas 6 ada yang 10, ada yang 11. Menurut kamu sudah diperbolehkan belum menonton sinetron yang 13 tahun ke atas? Iya, itu tidak diperbolehkan. Jadi memang tidak baik. Nah, walaupun kamu bisa menontonnya, tapi itu kesadaran dari diri kamu sendiri, abang kakak. Jadi ketika kamu menyadari bahwa itu tontonan yang tidak layak dan tidak pantas untuk kamu tonton, maka jangan ditonton. Apalagi ya kamu tahu sendiri kan, sinetron Indonesia itu bahkan kita sering cerita bahwa lebih banyak kisah tentang cinta-cinta, tentang keluarga. Nah, itu tidak patut kamu tonton. Lebih baik kamu menonton tayangan itu yang sesuai dengan umur kamu. Misalnya seperti kartun, itu memang sesuai dengan usia kamu. Nah, memilih kartun juga harus pintar dan bijak. Jadi ketika kartun itu memberikan edukasi atau pengetahuan yang baik untuk kamu, silahkan ditonton. Tapi jika tidak, lebih baik tidak usah ditonton. Begitu juga dengan bacaan. Nah, Miseka yakin untuk masa-masa puber kamu pasti di sini mengalami yang namanya itu rasa penasaran, pengen baca ini, pengen nonton ini, pengen lihat ini, pengen tahu ini dan segala macam, kepo. Nah, Miseka mengingatkan boleh kepo terhadap sesuatu hal yang baik dan positif. Untuk sesuatu hal yang tidak baik, apalagi hal yang negatif,
tidak boleh kepo sama sekali ya. Jadi silakan pilih bacaan dan tontonan sesuai dengan umur kamu. Nah, yang terakhir, rajin beribadah. Nah, sebenarnya kalau menurut Miss Eka, rajin beribadah ini adalah poin yang paling utama. Apalagi kita dalam Islam, sholat itu adalah sesuatu hal yang paling utama. Bahkan ketika nanti di akhirat, bahkan sholat itu adalah yang pertama kali ditanyakan. Nah, jadi beribadah itu merupakan poin yang utama menurut Miss Eka. Nah, setelah nanti kalau ibadahnya baik, barulah menjaga kebersihan, kesehatan dengan makan dan minuman yang sehat, hati-hati dalam bergaul, dan memilih bacaan dan tontonan yang sesuai. Nah, jadi itulah yang bisa kamu sikapi, yang bisa kamu lakukan untuk menyikapi masa pubertas kamu. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu SBDP. Di sini kita akan bernyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Nah, misalnya yakin pasti kamu sudah sering dengar atau bahkan sudah hafal ya. Nah, lagu Ibu Kita Kartini ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Coba misalnya kamu tanya, lagu nasional apa lagi kah yang diciptakan oleh W.R. Supratman? Iya, mungkin ada yang masih ingat, ada yang lupa, atau kalau belum pernah dengar tidak mungkin ya, rasa Miseka pasti sudah pernah dengar. Iya, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita itu diciptakan oleh juga W.R. Supratman. Nah, kemudian ini ada Ibu Kita Kartini, yaitu dengan nada dasar D sama dengan Do. Kemudian dia menggunakan tempo andante. Nah, jadi kamu pasti sudah pernah mendengar. Nah, untuk lebih memantapkan lagi, di sini Miss Eka akan menampilkan lagu Ibu Kita Kartini. Silahkan kamu dengarkan dengan sebaik mungkin. Ibu kita Kartini, putri sejati.
Iya, bagaimana abang kakak sudah didengarkan? Nah, itulah lagu Ibu Kita Kartini. Jadi silahkan kamu pelajari not angkanya. Nah, kalau untuk liriknya Miss Eka yakin kamu sudah hafal. Nah, silahkan kamu pelajari not angkanya. Nantinya Miss Eka akan meminta kamu untuk menyanyikan not angkanya dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Boleh itu video, boleh juga itu melalui voice note atau rekam suara. Nah, itulah materi kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Semoga materi kita diberkahi oleh Allah, pembelajaran kita diridhoi, dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Kita ucapkan lafaz hamdalah untuk menutup pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.